ever to play in Serie A, and I'm also the first one to score. So it's a very proud moment for me and for my country also. Yeah, it shows that we can expand, and I want to put Indonesia on the map also. Also, we have to be aware that we'll be under the pressure, all of us, including me. But me personally, I love this. Bursa transfer Eropa makin panas. Nama-nama pemain timnas Indonesia jadi buah bibit di kalangan klub-klub top. Dari Serie A Italia sampai Liga Prancis, suatu hal yang tak pernah terjadi masa-masa sebelumnya. Pemain timnas Indonesia kini menjadi komoditi yang tak luput dari sorotan media olahraga di Eropa. Lantas siapa saja yang menjadi incaran? Ini dia kabar terbarunya. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Kapten timnas Indonesia JIZ kini jadi rebutan klub-klub Serie A. Bek timnas Indonesia JIZ berada di urutan nomor 1 dalam daftar belanja Udinese. Namun, tuntutan finansial yang tinggi dari Venezia disebut Tutto Mercato Web menjadi negosiasi transfer IZ jadi rumit. Udinese ingin harga yang lebih terjangkau mengingat kontrak JIZ bersama Venezia hanya sampai 2027. Situs Transfermarkt menaksir nilai transfer JIZ kini adalah 7,5 juta euro atau sekitar 142,5 miliar. Ketertarikan dari Bologna dan Lecce ikut memanaskan situasi. JIZ pun masih masuk dalam radar Torino yang kini ditunggangi oleh Marco Baroni. Torino menunjukkan keseriusannya untuk membawa kapten timnas Indonesia JIZ dari klubnya Venezia. Tak tanggung-tanggung, Torino rela dengan patokan harga ratusan miliar rupiah dari Venezia demi membawa JIZ. Jurnalis Italia Giacomo Morandin memastikan keseriusan Torino untuk membawa JIZ. Torino semangat bersaing mendapatkan JIZ, kata Giacomo dikutip dari akun media sosial X pribadinya pada Jumat kemarin. Direktur Teknik Torino, Davide Fagnati, menaruh perhatian lebih pada JIZ, bahkan sejak sang pemain masih bermain di Serie A bersama Venezia. Fagnati sangat menyukai bek timnas Indonesia dari Venezia, tulis Giacomo Morandin. Namun Torino harus merogoh kocek lebih dalam untuk membawa JIZ dari Venezia. Giacomo Morandin menyebut klub memasang harga sampai 10 juta euro atau setara 190 miliar. Di tengah ramainya spekulasi transfer JIZ, satu lagi pemain berdarah Indonesia yang juga merumput di Italia mencuri perhatian. Kini giliran Emil Audero yang memanaskan bursa transfer. Palermo bersikeras ingin mempertahankan Emil Audero agar tidak hengkang ke klub asalnya Como, namun proses negosiasi berjalan alot. Berdasarkan laporan Tutto Mercato, Palermo masih ingin Emil memperkuat tim. Namun masa peminjaman kiper 28 tahun itu habis per 30 Juni 2025. Rencana utama Palermo tetap mempertahankan Emil Audero, pemain yang dimiliki oleh Como setelah 6 bulan masa peminjaman yang positif. Namun negosiasi tidak berjalan mudah karena para petinggi tim masih memperhatikan hal-hal yang dinegosiasikan, tulis Tutto Mercato. Palermo sebisa mungkin mempertahankan Emil Audero untuk mengarungi Serie B 2025-2026. Penampilan solid membuat manajemen klub tak ingin kiper kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat itu pergi. Emil mencatat 15 penampilan bersama Palermo. Ia kebobolan 21 kali dan clean sheet 3 kali. Penampilan apik Emil di Serie B sebenarnya tak begitu mengagetkan lantaran Emil merupakan jebolan tim papan atas Juventus. Bahkan pernah menjadi juara bersama Inter Milan. Oleh sebab itu, kualitas kiper timnas Indonesia itu tidak bisa diragukan lagi. Tak cuma Italia, pergerakan pemain timnas juga merambah ke Eropa Tenggara. Dean James dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan klub raksasa Liga Yunani. Bek kiri timnas Indonesia itu dikabarkan diincar oleh AEK Athens, klub peserta kasta tertinggi Liga Yunani. AEK bahkan dilaporkan telah menyiapkan dana untuk menebus biaya transfer Dean James dari Go Ahead Eagles. Kabar ketertarikan klub tersebut pada pemain 25 tahun tersebut memang telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Yang terbaru, diskusi antara Go Ahead Eagles dengan AEK Athens dikabarkan berjalan lancar. Kini kedua pihak tengah mempersiapkan negosiasi lanjutan untuk mentransfer James pada bursa transfer musim panas ini. Sejatinya, menurut laporan media Yunani, Sport24 ada 2 pemain Go Ahead Eagles yang menjadi incaran AEK Athens. Selain James, ada Oliver Atman. Sayang, bandrol untuk pemain yang disebut terakhir terlalu tinggi.
Kabarnya, berdasarkan laporan dari media yang sama, AEK Athens telah menyiapkan anggaran sebesar 2 juta euro atau setara dengan 37,8 miliar untuk menebus biaya transfer Dean James dari Go Ahead Eagles. Dean James sampai saat ini memang masih terikat kontrak bersama Go Ahead Eagles. Pemain binaan Ajax Amsterdam Youth itu sebelumnya pindah menuju Volendam Youth dengan status bebas transfer alias gratis. Setelah lebih dari 5 tahun berproses di tim junior Volendam, dia akhirnya promosi ke tim senior pada 2020. Seusai melalui 3 musim di sana, dia diboyong oleh Go Ahead Eagles pada Juli 2023 juga dengan bebas transfer. Selama 2 musim terakhir ini, James menjadi salah satu pemain andalan Go Ahead Eagles. Dia mencatatkan 2 gol dan 3 assist dari total 38 pertandingan di semua ajang. Kontraknya masih berlangsung hingga 2028. Sejauh ini, pemain kelahiran Leiden itu telah mengoleksi 2 caps bersama timnas Indonesia. Sementara itu, Tom Hai buat keputusan mengejutkan. Menolak tawaran dari Liga 1, ia justru memberi sinyal kuat akan bergabung dengan klub top Prancis yang membuat beberapa klub Liga 1 gigit jari. Terutama Persija yang ngebet ingin mendatangkan The Professor. Haye mendapatkan penawaran dari Liga 1 Indonesia, tepatnya Persija Jakarta dikabarkan tertarik memboyong Haye ke tanah air. Menanggapi kabar tersebut, Haye yang sudah berusia 30 tahun tersebut mengaku sejauh ini belum menentukan pilihan. Ia masih memilah pilihan yang ada sebelum memutuskan akan bermain di mana di musim 2025-2026 mendatang. Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Hai kini juga tengah dikabarkan segera bergabung dengan klub kasta 1 Liga Prancis, yakni OGC Nice di musim 2025-2026. Rumor itu semakin kencang usai Haye terlihat mendarat di Bandara Nice, yakni Bandara Nice Côte d'Azur yang berada di Nice, salah satu kota terbesar di Prancis. Nice sejatinya sudah lama mengincar pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Saat kontrak Haye habis bersama SC Heerenveen di musim panas 2024 lalu, Nice mencoba mendekati Haye. Pada musim panas 2024 lalu, Nice sampai sudah mengirimkan pemandu bakat Bertinho. Dari hasil pengamatannya, OGC Nice memang membutuhkan sosok Haye. Tapi pada akhirnya, Nice gagal mendapatkan tanda tangan Haye karena ia memilih menetap di Liga Belanda 2024-2025 dan bermain bersama Almere City. Kini kontrak Almere City dan Haye segera berakhir pada akhir Juni 2025. Nice pun dirumorkan kembali mendekati Haye. Terbukti Haye terlihat tengah berada di kota Nice, Prancis. Entah Haye hanya sekedar berlibur atau benar-benar bertemu dengan pihak klub berjuluk Legion tersebut. Di sisi lain, media Thailand tiba-tiba memberi sorotan tajam untuk timnas Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Baltai menyuarakan pujian sekaligus sindiran terhadap skuad Garuda yang kini tengah mencuri perhatian Asia lewat performa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pujian tersebut tak lepas dari sorotan tajam terhadap komposisi pemain Indonesia yang kini didominasi wajah-wajah blasteran. Tim Indonesia ini lebih banyak berfokus pada pemain blasteran. Banyak pemain yang pindah ke warganegaraan dari Eropa, terutama Belanda, Jerman, dan Belgia. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin dihitung semuanya, tulis media Thailand Baltai. Meski menyinggung isu kewarganegaraan, media Thailand itu tetap memberikan pengakuan terhadap komitmen para pemain keturunan yang bersedia membela Indonesia. Banyak orang mungkin mengeluh, mungkin merasa ini benar-benar tim nasional, namun jika kita melihat secara adil, para pemain ini benar-benar keturunan Indonesia. Mereka sedia datang, ada yang bisa berbicara bahasa ibu mereka, ada yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Lanjut mereka. Nada sinis tetap terasa, apalagi ketika menyentuh soal kebanggaan publik Indonesia terhadap skuad yang berwajah Eropa. Mayoritas penggemar sepak bola Indonesia merasa bangga dengan tim ini, karena setidaknya kini mereka bisa melihat timnas mereka berjuang melawan negara-negara papan atas Asia tanpa rasa takut, tulis Baltai dengan nada menyentil. Tapi Thailand dan Vietnam yang selama ini mendominasi ASEAN di dunia sepak bola justru sudah angkat koper lebih awal. Jujur saja, tahun ini Thailand dan Vietnam belum beranjak dan sudah tersingkir. Sederhananya, di ASEAN hanya Indonesia yang masih punya peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia, ungkap Baltai tanpa basa-basi. Sebagai penutup, Baltai tak ragu menyebut bahwa saat ini timnas Indonesia sedang menapaki jalan yang belum pernah berhasil dicapai oleh rival-rival kuatnya di ASEAN. Dan kini giliran Thailand serta Vietnam yang harus belajar menerima kenyataan Garuda terbang lebih tinggi.